menjalankan amalia toriko dari Romo Kiai Nur ya, terkait posisi kita sebagai salik dalam menempuh perjalanan suluk itu, supaya kita ini tidak salah memahami dalam mengikuti guru. Itu minimal kita harus tahu ya, harus tahu standar operasional prosedur ya, tata tertib menjalankan amalia suluk itu bagaimana. Jadi kita itu sebagai jamaah atau murid pengamal toriko, supaya tujuan kita menggapai ridho Allah dalam menempuh perjalanan suluk itu berhasil ya. Ini saya sendiri ini tujuannya hanya untuk saling menguatkan ya, Mas Bambang, dulur-dulur yang dari Cengkareng, dari kampung, terus yang dari Karawaci, terutama yang lama-lama ini hanya saling menguatkan. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya ngomong begini bukan berarti saya bisa dan sudah sukses, tidak ya. Ini tujuannya semata-mata untuk saling menguatkan di antara kita, karena gonjang ganjing banyak yang ragu dan lain sebagainya, bahkan salah dalam mengambil sikap mengikuti petunjuk guru. Itu juga termasuk kekeliruan kita dalam menempuh perjalanan suluk. Makanya ini saya mohon maaf nih, sebentar saja mau saya bacakan satu alinea dari sebuah kitab. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Arif ya, Tajuddin Abdul Abbas Sayyid Ahmad bin Athoillah ya, bin Athoillah As-Sakandari. Ini yang menulis kitab hikam. Jadi ini kitab ini judulnya Tartibus Suluk. Tartibus Suluk itu urut-urutan menempuh perjalanan suluk. Jadi SOP-nya, tata urutannya dalam menempuh perjalanan suluk itu kita harus bagaimana supaya kita berhasil ya. Minimal kalaupun tidak berhasil itu kita tidak salah dalam melangkah menempuh perjalanan suluk mengikuti guru. Jadi ini kata Imam Ibnu Athoillah ya, itu begini di halaman 2 ya. Ini masih di halaman 21. Di halaman 21 ini saya baca aja, nanti saya terangkan sekilas saja, selingan sambil silakan itu hidangannya dicicipi, dimakan, diminum ya. Ini saya baca, yajibu ayyakuna al-abdu al-muridu mujarridan anid dunya. Nah, ini ya, pertama yajibu ayyakuna al-abdu, wajib bagi seorang salik itu apa yang wajib itu? Ayyakuna al-abdu, memposisikan dirinya sebagai hamba. Abdu itu hamba. Maksudnya bagaimana? Apa selama ini kita itu bukan hamba? Ya bukan seperti itu. Maksudnya kita ini kalau sudah menempuh perjalanan suluk, menempuh amalia toriko, punya predikat, punya status, punya kedudukan
punya gelar, punya jabatan kayak apapun itu, ya, itu harus ditinggalkan. Kita harus siap menjadi hamba. Jangan sampai ilmu yang kita punya, ya, gelar yang kita punya, jabatan, status sosial, ya, nasab umpamanya dari bangsawan, keturunannya orang darah biru dan lain sebagainya, terus pekerjaan yang prestisius, ya, dan macam-macam lakop-lakop, gelar-gelar yang melekat pada kita, itu harus ditanggalkan terlebih dahulu. Kita harus siap menjadi yang pertama itu al-abdu, hamba. Jadi kita yang namanya hamba itu bagaimana sih hamba itu? Ya, hamba itu ya hamba Allah itu. Kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai pelayannya, hambanya Allah. Jangan sampai apa yang ada pada diri kita itu justru menjadi hijab yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama harus siap menjadi hamba. Tanggalkan semua predikat kejayaan, status sosial, ya, gelar, kepandaian, ya, merasa ganteng, merasa cantik, merasa hebat, dan segala-galanya apa saja yang menyebabkan kita kemudian tidak merasa menjadi hamba, itu harus ditanggalkan. Itu. Kemudian yang kedua, al-muridu mujarridan anid dunya. Kemudian al-muridu, seorang salik itu harus murid, harus siap menjadi murid. Murid itu kalau dalam konteks penempuh perjalanan thariqah, murid itu adalah orang yang punya keinginan, punya kehendak, ya, dari bahasa Arab, ya, aroda. Jadi punya kehendak. Kehendak apa? Bukan kehendak keilmuan, kehendak untuk menjadi wali, atau kehendak keinginan untuk bahkan menjadi mursyid, itu tidak. Jadi di sini orang yang punya kehendak maksudnya adalah punya kehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu yang dituju. Jadi tujuannya hanya semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada keinginan-keinginan yang lain selain ridha Allah. Itu yang disebut al-muridu atau murid di sini itu. Nah, kalau kita ikut thariqah tujuannya supaya bisa ngobatin orang, bisa sakti, pengen kebal, itu salah. Itu namanya bukan al-murid. Karena murid dalam thariqah itu yang dimaksud adalah hamba yang punya keinginan atau punya kehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di dalam hati kita jangan ada keinginan-keinginan yang lain selain menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang murid itu harus bagaimana selanjutnya? Mujarridan anid dunya. Ini penting. Mujarridan anid dunya itu mengosongkan diri kita, ya. Diri kita itu dijaga, dikosongkan, disterilkan dari perkara-perkara dunia, urusan dunia. Makanya di dalam thariqah itu ada ngedan, ada kholwat, ya, ada kholwat fisik, kholwat bilik, ya, dikir itu kholwat dikir, ada ngedan. Itu dalam rangka ini mujarridan anid dunya, supaya kita itu terlatih tidak tergantung pada dunia, bisa melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia ini. Jadi kalau dunianya kita bapak-bapak, kalau yang kerja di pabrik mamanya, ya menanggalkan pekerjaannya,
dirinya dibikin sepi dari urusan-urusan pekerjaan. Kalau yang remaja, dunianya remaja umpamanya main game, itu main HP, itu dunianya. Atau dunianya bapak-bapak umpamanya ini mikirin urusan anak istri, mikirin masalah-masalah keseharian dalam rumah tangga. Nah itu urusan dunia semua. Itu coba ditanggalkan barang sejenak ya. Makanya dalam kholwat, dalam amalia ngedan itu kita harus betul-betul pasrah tawakal hanya kepada Allah. Tidak boleh memikirkan yang lain kecuali hanya dzikrullah, hanya ingat kepada Allah. Ini dalam rangka ini tadi syarat prosedur yang ketiga ini, mujaridan anid dunia, mengosongkan diri kita dari hiruk pikuk dunia, kesibukan sehari-hari dunia. Termasuk orang kholwat dzikir ya. Ini yang kayak Mas Anton kemarin 21 hari kholwat bilik ya, dzikir di bilik. Itu dalam rangka ini mujaridan anid dunia, supaya kita terlatih menanggalkan, melepaskan, mengosongkan diri kita dari segala persoalan-persoalan dunia ini. Kemudian la yamliku syai'an wa ayyakuna aliman bima yalzamuhu min faraidil haqqi. Nah ini la yamliku syai'an, jangan merasa memiliki. Selanjutnya nih, setelah mujaridan anid dunya, kita itu jangan punya sifat merasa memiliki, merasa bisa, merasa kaya, merasa dan apa saja, merasa penting ya, merasa dibutuhkan, merasa mulia ya. Itu dihilangkan semua. Jangan merasa memiliki syai'an, sesuatu. Jadi apapun yang kita ada pada diri kita itu jangan diletakkan di dalam hati kita. Seandainya itu harta dunia ya, simpan, letakkan di tangan, jangan disimpan di dalam hati. Karena orang thariqah, seorang salik itu layaknya hatinya itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah ya. Makanya ada dzikir khafi, dzikir sir, itu kan dilatih supaya hatinya itu dipenuhi hanya dzikrullah. Maksudnya begitu. Makanya di sini la yamliku syai'an, itu arahnya ke sana. Kalau kita merasa memiliki, merasa mempunyai sesuatu apa saja itu, kemudian sampai disimpan di dalam hati, nah itu kalau orang ada sebagian ulama, orang thariqah kalau merasa di hatinya masih ada, merasa memiliki sesuatu sehingga di dalam hatinya itu ada selain Allah, maka itu termasuk syirik khafi. Kenapa? Karena di hatinya masih ada tempat, ada ruang yang dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita itu 100% isinya hanya dzikrullah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang lain. Karena kalau kita masih ada yang lain, itu berarti masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa ayyakuna aliman bima yalzamuhu min faraidil haqqi. Nah ini penting. Seorang salik itu harus mengetahui, harus mempunyai ilmu tentang hal-hal yang wajib ya. Nah ini tentang hal-hal yang wajib yang difardukan atas dirinya ya. Wa ayyakuna aliman bima yalzamu min faraidil haqqi, tauhidan awalan wa syar'an saniyan. Nah ini harus tahu ya, ajaran-ajaran agama yang wajib bagi dia itu. Yang pertama di sini disebutkan itu tauhid ya.
ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Ini minimal itu paham dengan qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, yang pertama itu tauhid, ya. Kemudian termasuk dalam tauhid itu ya sifat 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Itu harus dipahami oleh kita, karena ini masuk dalam bagian wa ayyakuna aliman bima yalzamu min faridil haq, yang diwajibkan bagi kita, ya, orang Islam apalagi seorang salib itu mengetahui hal-hal yang wajib atas dirinya. Yang wajib itu apa ya? Ini yang pertama adalah masalah tauhid, ya. Ya, tauhid itu intinya ya di itu, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sifat 20 itu, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kemudian wasyara'an, yang kedua wasyara'an sanian, ya. Ini ilmu tentang syara', ilmu tentang syariat. Ini apa? Ya, kita kan diajari oleh guru kita, ya, caranya wudu, ihsan, ya, syariat hakikat dilaksanakan bersama-sama. Caranya wudu sudah diajari, caranya sholat juga sudah diajari. Nah ini, jadi maksudnya harus mengetahui ilmu-ilmu yang wajib terkait dengan syariat itu, ya. Minimal itu tahu, ya, cara, ya, syarat-syarat sahnya wudu dan sholat, baik secara syariat maupun hakikat. Ini kalau di sini disebutkan masyarakat, ya, secara syariat, tapi kita kan sudah diajari secara syariat dan hakikat, itu kan semuanya udah dapat, itu kita jalankan. Makanya apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Nur itu sudah tepat sekali dengan yang ada di kitab ini. Makanya jangan ragu sama sekali, yang yakin, karena apa yang diajarkan oleh beliau itu tidak ada yang melenceng sedikit pun. Setelah saya kaji dari berbagai kitab, saya cocok-cocokin, saya konfirmasi, saya lakukan perbandingan dan sebagainya. Kemudian lanjut, summa yakunu abadan ala toharoti fi nafsihi wa aswabihi. Nah ini hendaknya seorang salik itu, ya, selamanya selalu dalam keadaan bersih, suci, bersih, ya, baik dirinya maupun pakaiannya. Nah ini kita orang Toriko khususnya sudah diajari, dikasih amalan mandi taubat. Jadi suci jiwanya, waswadi dan pakaiannya, ini maksudnya arahnya ke sana. Jiwanya ditempa dengan kita menjalankan mandi taubat minimal 41 malam. Syukur-syukur itu dijalankan selama hidup sampai akhir hayat. Itu kalau bisa kita kerjakan setiap hari supaya mendapatkan nilai sempurna. Itu yang disampaikan oleh Romo Kiai kemarin di statusnya. Beliau menyampaikan kalau mandi tobat itu dijalankan dengan sempurna, maka insya Allah dijamin tidak akan terkena siksa di alam barzah itu. Nah ini waswabi dan pakaiannya juga harus suci, ya, suci dari najis maupun suci dari hal-hal yang subhat maupun yang haram. Jadi baju kita yang dipakai sholat, yang dipakai sehari-hari itu baik secara edatnya maupun secara cara memperolehnya itu harus bersih, harus suci, harus halal. Sarungnya, mukenanya dibeli dari uang, ya, uang yang halal, ya. Ini
yang dipakai sholat, bajunya, sarungnya, mukenanya ya jangan ada najis. Itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian selanjutnya tsumma yata'ahabu li tariqil haqqi bisukun. Nah kalau sudah yang pertama sudah siap menjadi hamba, ya, siap menjadi murid, ya, yang mengosongkan dirinya dari segala urusan dunia, kemudian tidak memiliki sifat merasa memiliki sesuatu, kemudian dia juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang wajib tentang tauhid dan juga ilmu yang wajib tentang syariat, ya, kemudian menjaga dirinya, memastikan dirinya selalu dalam keadaan suci, baik jiwanya maupun ya badannya, jiwanya maupun pakaiannya. Maka kemudian selanjutnya adalah tsumma yata'ahabu li tariqil haqqi bisukun, kemudian menempuh menapaki jalan yang telah diberikan oleh guru tadi bisukun, ya. Tsumma yata'ahabu li tariqil haqqi bisukun, menempuh rute perjalanan suluk itu maksudnya, ya kita menjalani itu. Amalia itu kita jalani bisukun dengan tenang, jangan ragu, jangan tengok-tengok ke sana kemari, terus jangan banyak, ya kata Kang Abdul kemarin kan disampaikan, jangan banyak bicara kalau nggak penting, ya, jangan banyak makan kalau nggak lapar, dan jangan banyak tidur. Itu orang Toriko itu makan juga itu sebetulnya kaidahnya seorang salik itu makan itu nggak boleh kalau belum lapar. Wala yakulu illa idtiroron, tidak boleh makan kecuali lapar. Jadi kalau kita ini terus terang saja, ya termasuk saya, kita ini makannya itu bukan karena lapar tapi karena ingin. Nah orang makan kalau masih karena ingin, itu berarti masih karena nafsu, karena ingin itu bagian dari nafsu. Jadi kita ini banyak ajaran yang kita terima dari guru, ya, ada puasa tingkatan, itu diantaranya ke sini arahnya, mengajari kita, ya, supaya jangan makan kalau tidak lapar. Jadi orang Toriko itu makannya sungguh-sungguh dijaga, ya, tidak asal ingin kemudian makan, ingin makan, tidak, ya. Ini adalah rangka apa? Mendukung proses perjalanan kita menuju Allah itu supaya sukses. Karena orang kalau kenyang, ya, atau terlalu kenyang, ya, itu biasanya dipakai ibadah berat, gampang ngantuk, kemudian dan lain-lain, ya, akhirnya waktunya banyak ke situ hanya untuk urusan keinginan nafsu makannya. Ini saya lanjutkan. Tsumma yata'ahabu li tariqil haqqi bisukun. Setelah itu tadi semua sudah dipenuhi, kemudian fokus menempuh perjalanan suluk, ya, dengan tenang. Liman salaka tariqahu. Nah ini mengikuti orang yang sudah menempuh jalannya Allah. Maksudnya apa? Mengikuti guru mursyid. Liman salaka tariqahu. Jadi kita setelah memenuhi apa yang tadi saya baca itu, kemudian bersiap-siap menempuh semua amalan, bimbingan, arahan yang kita terima dari guru kita itu, ya, dengan tenang, ya, mengikuti bimbingan guru. Nah, ini maksudnya liman salaka tariqahu itu. Jadi tsumma yata'ahabu li tariqil haqqi bisukun itu kita diperintahkan supaya tenang, jangan apa bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu, jangan apa kemerungsung, ya, mengalir saja, mengalir seperti air, ya. Jadi kalau kita mengalir
mengalir seperti air, ikhlas apa adanya. Insya Allah dalam menempuh perjalanan suluk itu kita akan mampu mengikuti arahan dan bimbingan guru dengan selamat, dan insya Allah juga akan sukses. Wal iktida'u bihim fi sairihim. Nah, dan mengikuti langkah-langkahnya guru dalam perjalanan itu, fi sairihim. Jadi langkah-langkah bimbingan arahan guru itu seperti apa, itu yang kita ikuti. Jangan membuat acara sendiri. Guru kalau tidak memerintahkan ya jangan dikerjakan. Makanya guru nggak memerintahkan A, ya jangan melakukan A. Orang toriko, seorang salik itu harus bisa seperti mayit di tangannya pemandi jenazah. Mau dimiringin, mau dibolak-balik, ya, ditengkurepin, ya, mau disiram, mau dikosok-kosok, nurut, pasrah total kepada yang memandikan, pasrah total kepada guru mursyid kita. Nah, ini ya, jadi kita ini mengikuti arahan bimbingan beliau ya, sesuai dengan rute perjalanan yang sudah ditetapkan, kurikulumnya yang sudah digariskan oleh beliau itu apa. Disuruh puasa tingkatan ya puasa, disuruh dzikir A ya dzikir A, disuruh kholwat ya kholwat. Jadi intinya itu kurikulum ya yang digariskan oleh beliau itu apa, itu yang harus kita ikuti. Jangan keluar dari kurikulum yang tidak ditetapkan oleh guru mursyid, itu bahaya ya. Di samping bahaya itu termasuk ya menyalahi aturan dalam bertoriko. Namanya salik itu kan mengikuti guru yang membimbing. Kalau salik tidak mengikuti apa yang digariskan oleh guru, namanya bukan salik ya. Itu apa namanya itu? Nah, ini ya. Wal ibtida'u bihim fi sairihim waliduhuli fi sulukihim. Nah, masuk ke dalam perjalanan suluknya. Kita masuk apa namanya itu? Kalau dalam Islam itu udhulu fi silmi kafa. Totalitas fi sulukihim, di dalam perjalanan suluknya. Jadi totalitas itu fokus ini. Wa yatajarradu lillah, tajarrada yatajarradu wa yatajarradu lillah. Ini penjelasan selanjutnya. Wa yatajarradu lillah itu ya ini mengosongkan diri kita ya. Menyiapkan diri kita lillah, hanya untuk Allah. Ini jadi di dalam ilmu tasawuf itu kan ada tahapan-tahapan. Pertama itu tahalli, kemudian tajalli. Nah ini wa yatajarradu lillah itu masuk dalam tahap yang pertama tadi, tahalli, mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, termasuk di kita, di toriko kita. Makanya saya bilang sesuai, ada ruqyah ya, ada pembangkitan ya, didongkrak, dikeluarkan itu energi negatif yang di badan kita, di titik-titik latifah kita, itu dalam rangka ini ya, supaya kita ini bersih dari pengaruh-pengaruh energi negatif jin, setan, siluman, iblis, tidak ada di dalam diri kita, yang nanti akan menjadi hijab yang akan menghalang-halangi, menutupi proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi bilang apa yang diajarkan oleh Romo Kiai Nur itu sangat relevan, semuanya relevan. Mulai dari dongkrak ya, ruqyah dongkrak, pembangkitan ya, termasuk medium. Medium itu kan latihan dasar. Karena di dalam toriko itu ada yang namanya musyahadah.
Ada juga yang namanya mukasyafah, ya. Berbeda ya, bil qalbi, dengan ini apa, hati kita, bil qalbi. Tapi kalau musyahadah itu ya penyaksian dengan ruh, biruh, dari ruh kita yang diberi kepahaman oleh Allah terhadap sesuatu ya, sampai detil-detilnya, itu namanya musyahadah itu. Makanya ruhnya dilatih medium ya, keluar dari badan. Siapa tahu nanti dalam proses perjalanan suluk itu kita dianugerahi bisa musyahadah. Nah, musyahadah itu nanti biruh, dengan ruhnya yang keluar dari jasad itu. Kalau mukasyafah itu bil qalbi, dengan hati. Makanya kalau mukasyafah itu bil qalbi, dengan hati, makanya hatinya dibersihkan dengan zikir. Jadi zikir ada gerakannya la ilaha illallah, itu dalam rangka membersihkan titik-titik latifah. Itu nanti kalau bersih ya sudah tidak ada penyakit-penyakit hatinya, amrodul qulubnya sudah nggak nempel-nempel di titik latifah itu, maka bisa saja kita nanti dianugerahi Allah mukasyafah ya, batin apa, hati kita bisa melihat kebenaran sejati, kebenaran yang sesungguhnya, peristiwa atau kejadian yang hakiki, yang sebenarnya di balik yang dohir itu. Fala yakunu masgulan bisyai'in siwal haq. Nah ini ya yang terakhir, fala yakunu masgulan bisyai'in siwal haq. Seorang salik itu jangan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak benar, yang mubadir. Kalau sudah menempuh perjalanan toriko, mengamalkan toriko, yang biasanya main gaple di pos kampling ya, nongkrong nggak jelas tujuannya, apa, main gitar ngalor gitu, apalagi apa, minum-minum, nah itu ditinggalkan, karena lebih baik kita gunakan untuk berzikir. Dan di sini jelas, fala yakunu masgulan bisyai'in siwal haq. Kita itu nggak boleh memiliki aktivitas kesibukan apapun kecuali yang benar. Di luar yang hak ini tidak boleh, apalagi yang haram ya. Itu harus dihindari. Ini ya. Nah, udah. Ini satu alinea sekedar untuk saling menguatkan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Tidak ada maksud menggurui atau apa, supaya saudaraku semua ini semakin yakin, semakin apa namanya teguh dalam memegang janji ya, yang dibaca setiap dzikir, innal ladzina yubayyunaka itu dan seterusnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, bimbingan dari guru kita ini bisa kita jalankan sampai akhir hayat kita, bahkan sampai nanti yaumil qiyamah kita tetap ya istiqomah menjadi pengamal thariqah ya. Mudah-mudahan pula dengan wasilah amalia kita ini, kita semua nanti bisa sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca berjanji. Tidak yang